Bismillahirrahmanirrahim. Wa khamisuha ruku'un bin hina'in bihaitsu tanalu rahatahu rukbataihi. Rukun yang kelima dari rukun-rukun sembahyang adalah rukuk. Jadi rukuk termasuk rukun sembahyang. Maka seandainya seseorang meninggalkan rukuk ini dengan sengaja, maka saat itu juga batal. Karena dia rukun. Sengaja meninggalkan, langsung batal. Tetapi ketika seseorang meninggalkan rukuk ini dengan tanpa sengaja, rupanya ketika berdiri kada ingat lagi rukuk, langsung sujud. Ketika sujud baru sadar bahwa dia meninggalkan rukuk. Batalkah sembahyangnya? Jawabannya kada batal, karena kada sengaja. Tetapi dia wajib kembali bebulik dulu untuk rukuk. Nah, jadi rukun ini ketika ketinggalan sengaja meninggalkannya, otomatis batal. Ketika turun sujud, sengaja aku sehari ini kok hendak sujud berdua rokok. Oh mohon maaf, batal deh. Tapi ketika meninggalkan kada sengaja, kada batal. Cuma wajib bebulik. Kalau belum tagawi sesamaannya. Kalau sudah ruku ketika rakaat pertama umpamanya kada ingat rukuk, tetapi baru ingatnya setelah rukuk di rakaat kedua. Wajibkah bebulik? Gesan napanya lagi bebulik, kada kawal lagi. Nah, maka teruskan nang ada, tetapi rakaat nang terdahulu tadi sia-sia. Ini kalau kada sengaja tadi. Nah, sekarang apa ayat Al-Quran dan hadis Nabi yang menunjukkan sebagai dasar bahwa rukuk itu wajib? Liqaulihi ta'ala, karena firman Allah Ta'ala, ya ayyuhalladzina amanu ruk'u al-ayah. Wahai orang-orang yang beriman, rukuklah kamu. Sampai akhir ayat itu ada disebutkan. Nah, disinilah apa dalil yang menunjukkan bahwa rukuk itu wajib. Al-Quran. Ditambah lagi hadis wali khabaril musii salatahu. Dan karena hadis tentang seseorang yang memburukkan akan sembahyangnya. Kan ada seorang sembahyang, setelah sembahyang disuruh Nabi mengulang. Sembahyang lagi, suruh lagi oleh Nabi mengulang. Nah, ketika itu akhirnya Nabi mengatakan salah satu di antaranya, rukuklah kamu sehingga kamu rata dan tumak ninah. Nah, di situ Nabi menyebutkan rukuk dan tumak ninah. Inilah dalil dari hadis Nabi yang menunjukkan bahwa rukuk itu merupakan rukun sembahyang. Nah, dalilnya. Nah, sekarang bagaimana rukuk itu paling kurang? Bin hina'in, rukuk itu dengan menunduk. Bihaitsu tanalu rahatahu, dengan sekira-kira mencapailah dua telapak tangannya, wa huwa ma adal asabi'i minal kaffaini, yaitu sesuatu yang selain dari jari daripada dua telapak tangan. Ini dua telapak tangannya ini sampai ya rukbataihi, sampai ke dua lututnya. Jadi sekurang-kurang rukuk adalah menunduk seandainya dia meletakkan telapak tangannya sampai, maka cara menunduk demikian sudah masuk standar rukuk yang paling kurang. Nah, betunduk sih Den. Seandainya diletakkannya telapak tangannya ini di lutut sampai. Nah, ini telapaknya, bukan jarinya. Kalau jarinya masih belum sekurang-kurang rukuk, maka sampai ini. Nah, jadi andai ada orang rukuk kayak ini, sudah sah rukuknya nih.
Karena sudah masuk standar sekurang-kurang rokok. Nah, tetapi ini bagi orang yang tangannya sederhana. Misalnya tangan sidin potong, handap tangan sidin kayak apa? Betunduk sekaiman urat sidin kadang awa. Nah, ini kada. Jadi bagi orang yang tangannya sederhana, ya, maka sekurang-kurang rokoknya dia menunduk. Seandainya dia meletakkan telapak tangannya nang selain jarinya, telapak tangannya di lutut sampai, maka sudah masuk standar rokok. Pengulir benar betunduk orang ini, tapi sudah sah. Kayak itu. Ya. Nah, bagaimana kalau seseorang menunduk, ternyata kada meletakkan tangannya di lutut? Sudah sah. Yang penting menunduknya, yang seandainya diletakkannya di lutut sampai sudah rokok. Sudah sah rokoknya. Ada orang nang rokoknya kayak ini. Sekurang-kurang rokoknya sudah lebihan yang ini betunduk. Atau misalnya juntanya seperti ini. Seandainya diletakkannya di lutut sampai sudah rokok. Atau kayak ini. Kayak behembinan. Sudah masuk standar rokok. Ini sekurang-kurang rokok. Nanti pembahasan bagaimana seseorang meletakkan telapak tangannya di atas betisnya, di atas landaunya. Nah itu pembahasannya di sunat rokok. Yang penting kita jelas bahwa sekurang-kurang rokok adalah menunduk sehingga dua telapak tangannya sampai di lutut. Sudah selesai. Nah, itu sekurang-kurang rokok. Tetapi bagi orang yang sederhana kejadian tubuhnya, bagaimana kalau tangan sidin panjang banget? Rupanya sidin dijadikan tangan panjang. Kada betunduk aja sampai tangan sidin ke lintot. Kayak apa ini? Ini pengecualian ini. Nah kemudian wasunna fir rokok. Nah, disunatkan pada rokok. Itu paling kurangnya itu. Kemudian disunatkan pada rokok taswiyatul dhahrin wa unuqin. Nah, sunat aja lagi. Pembahasan sunat. Disunatkan pada rokok meratakan belakang dengan leher. Jadi antara belakang dan leher ini rata. Dengan cara apa? Bi ayyumiddahuma. Dengan bahwa dipanjangkan sidin. Jadi kayak diumat. Ini. Nah, lain nang kayak ini. Lain nang kayak ini. Tapi nang kayak ini. Rata. Nah, dipanjangkan. Berarti anu sedikit umat sedikit leh. Jadi nang kada kayak ini. Baru kadang-kadang kolir-kolir kada masuk itu. Sabuteng disunatkan. Bi ayyumiddahuma dengan bahwa dipanjangkan belakang dan lehernya tadi hatta yasira kas-safihatil wahidah sehingga jadi keduanya seperti lembaran yang satu. Kayak satu antara leher dengan belakang. Sunat hukumnya. Satu. Kenapa demikian? Lidl ittiba' karena mengikuti baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nabi kayak itu rokok sidin. Sunat hukumnya. Wa akhdhu rukbatayhi dan disunatkan memegang dua lututnya. Nah, berarti bagaimana kalau seseorang rokok ternyata yang dipegang betisnya, landaunya, maka kada dapat nilai sunat. Dengan apa memegangnya? Bikaffaihi dengan dua telapak tangannya. Jadi sunat memegang lututnya dengan dua telapak tangannya. Sunat. Ma'anas bihima. Nah, sunat pulang menegakkan keduanya. Ojir paguruan, najen. Jangan sampai nang luar biasa ditikin nang kayak ini. Tapi sunat ditahan dikit. Nah. Jadi sunat ditahan dikit. Jangan sampai ditekuk habis-habis ke belakang. Tapi ditahan dikit. Nah. Sunat hukumnya.
Kemudian wa tafriqihima, dan memisah dua lutut ini, dipisah, kada dirapatkan. Nah, jarang-jarang ada dirapatkannya. Jadi sunat meratakan belakang dengan leher, memegang dua lututnya dengan dua telapak tangannya. Sunat ditegakkan, jangan habis-habis ditarik ke belakang, diumat, kada, tapi ditahan sehingga tegak. Nah, wa tafriqihima, dan kada didempetkan lutut ini, dibuka. Nah, ma'a kashfihima. Nah, bagaimana posisi telapak tangan kita yang disunatkan? Ma'a kashfihima, dengan dibuka. Kada digenggam, tapi dibuka. Wa tafriqati asabi'ihima, dan memisah jari-jari keduanya. Nya didempetkan, ada dipisah. Sunat dipisah waktu rukuk ini. Memegang dua lutut, posisi tangan kita dibuka, dan jari-jarinya pun dibuka. Tafriqan wasatan, dengan bukaan yang sederhana. Jangan sehabis-habis buka, tapi yang penting terpisah. Nah, kenapa jangan terlalu buka tapi sederhana? Jawabannya supaya tidak lepas daripada arah kiblat. Nah, lutut kita andeki. Nah, dan telapak tangan kita buka, tapi jari-jarinya kada disatukan kayak ini, tapi dibuka. Cuma jangan habis-habis agar tidak lepas daripada arah kiblat. Nah, sunat hukumnya. Kenapa? Kemudian disunatkan lagi wa qaulu subhana rabbiyal azimi wa bihamdih, dan disunatkan membaca subhana rabbiyal azimi wa bihamdih salasan, 3 kali, lil ittibaq, karena mengikuti baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sunat subhana rabbiyal azimi wa bihamdih. Nah, 3 kali. Wa aqallut tasbihi fihi wa fis sujud marratun. Dan itu sunat yang sempurna. Sekurang-kurang tasbih pada rukuk dan sujud itu sekali. Itu paling kurang sekali. Subhana rabbiyal azim wa bihamdihi, sekali, itu sunat. Walau binahwi subhanallah, sekalipun dengan umpama subhanallah. Nah, ini si pangulir nih sembahyang subhanallah, rukuk subhanallah. Nah, sujud subhanallah. Itu paling kurang sekali. Tapi ini paling kurang. Nah. Wa aktsaruhu 11, dan paling banyak itu 11 kali. Soalnya 11 kali lah. Subhana rabbiyal azim 11 kali. Dan 3 kali itu gini. Tak dungkil-dungkil laju aja. Nah. Boleh ditambah, silahkan. Wa yazidu man marra nadban. Disunatkan orang yang sujud ini, orang yang rukuk ini membaca subhanallah 3 kali itu, subhanallahil azim 3 kali, sunat lagi nambah. Allahumma laka raka'tu wa bika amantu wa laka aslamtu khasha'alaka sam'i wa basari wa mukhi wa 'idhami wa 'asabi wa sya'ri wa bashari wa mastaqallat bihi qadami lillahi rabbil alamin. Hafal lah. Ada hafal. Sunat tak? Kemudian sunat lagi pada ketika rukuk dan sujud, wa yusannu fihi wa fis sujud, dan disunatkan pada ketika rukuk dan sujud membaca subhanakallahumma wa bihamdika allahumma ghfirli. Subhana rabbiyal azim wa bihamdihi, subhana rabbiyal azim wa bihamdihi, subhana rabbiyal azim wa bihamdihi. Sunat tambahi subhanakallahumma wa bihamdika allahumma ghfirli. Nah, ini macam-macam. Bisa paling kurang subhanallah sekali. Nang bagus subhana rabbiyal azim wa bihamdihi 3 kali. Kalau hendak nambah silahkan sampai 11 kali, 3 macam dah. Atau tambahi lagi Allahumma laka raka'tu. Ya tadi.
wa bika amantu wa laka aslamtu khasha'a laka sam'i wa basari wa mukhi wa 'idhami wa 'asabi wa sya'ri wa bashari lillahi rabbi wa mastaqallat bihi qadami lillahi rabbil alamin. Sunat. Atau tambahi lagi subhanakallahumma wa bihamdika Allahumma ighfirli. Nah, 4 macam. Nang mana nang rancak, insyaallah nanti 3 kali itu lah. Subhana rabbiyal azimi wa bihamdi. Sudah ya sunat juga. Nah, lalu wala waqtasara 'ala tasbihi aw dzikri fat tasbihu afdalu wa sala afdalu. Maka seandainya seseorang hendak berpendek atas tasbih atau zikir. Subhana rabbiyal azim wa bihamdi kan zikir tadi. Nah, kemudian apa tadi zikir atas tasbih atau zikir. Fat tasbihu afdal, maka tasbih itu lebih afdal. Jadi makanya subhana rabbiyal azim itu tasbih isinya itu memang paling afdal kalau dibandingkan dengan zikir. Nah, kemudian Allahumma laka raka'tu wa bika amantu itu kan isinya itu zikir. Nah, tetapi kalau subhana itu tasbih isinya. Nang lebih afdal tasbih daripada zikir. Kalau kita hendak memilih salah satu. Nah, jadi kalau hendak memilih salah satu tasbih saja atau zikir saja, yang afdal tasbih saja. Wa salatu tasbihatin ma'a Allahumma laka raka'tu ila akhiri afdalu min ziyadat tasbih ila 11. Dan 3 kali tasbih subhana rabbiyal azim wa bihamdih ma'a ditambah Allahumma laka raka'tu sampai lillahi rabbil alamin tadi itu lebih afdal daripada menambah tasbih sampai 13 kali. Sampai 11 kali tadi. Nah, mana bagusnya aku silin tasbih 11 kali lawan 3 kali tapi ditambah Allahumma laka raka'tu itu lebih afdal nang 3 kali tasbih lalu ditambah Allahumma laka raka'tu daripada 11 kali tasbih. Nah, kayak apa sih aku 11 kali tasbih tambahin yang itu lagi nyatain itu membagusnya. Cuma menjadi imam kasihan makmum. Nah, lalu bagaimana ketika tahu tadi sekurang-kurang rokok itu menunduk sekedar telapak tangan kita mencapai seandainya kita sampaikan kita pegang ke lutut kita sampai. Lalu rokok asidin miring-miring. Apa hukumnya? Nah, wa yukrahul iktisaru ala aqallir rukuk. Dan dimakruhkan berpendek atas sekurang-kurang rukuk. Nah, nang sunat tadi kan diratakan. Tangan dipegang ke lutut. Aku jusidin beendak ke lutut kada, cuma ukurannya seandainya betunduk sampai antam sidin nang kayak ini. Miring-miring nang kayak ini rokok. Ini hukumnya makruh walaupun sah. Nah, ternyata ada orang nang habis-habis sehabis-habis menunduk pulang. Nang seekong tadi nang kayak ini. Ada nang seekong. Maandak nang tangannya gen di landau. Nah. Kayak apa? Apa hukumnya? Wal mubalaghatu ala khafdir ra'si 'anil zahri fihi. Dan dimakruhkan pula bersangatan dalam menundukkan kepala daripada belakang ketika rokok. Ada orang kayak itulah. Mun ada makruh hukumnya. Nah, kemudian di sinilah ada perbedaan rokok ini antara laki-laki dengan perempuan. Disunatkan bagi laki-laki, wa yusannu lidzakarin disunatkan bagi laki-laki ayyujafiya mirfaqaihi ala jambaihi wa batnahu ala fakhdzaihi fir ruku'i was sujudi. Disunatkan bagi laki-laki merenggangkan 2 sikunya anjambaihi daripada 2 iganya di sini. Renggangkan, jangan sampai menempel.
Disunatkan wabatnahu an fakhdaihi, dan disunatkan merenggangkan perutnya daripada pahanya bagi laki-laki pada ketika rukuk dan sujud. Jadi ketika kita laki-laki ini rukuk, jangan sampai ini siku kita ini menempel ke iga kita, samping badan kita, lambung kita sini. Dan disunatkan pada ketika rukuk dan sujud itu pula jangan sampai paha kita berdempetan sampai ke perut kita. Ini nyaman nang langsing-langsing mun perut ganal ngaliham urusannya. Nah, itu bagi laki-laki. Wali ghairihi ayyadumma fihi ma ba'dahu li ba'din. Nah, dan bagi selain laki-laki, dua perempuan atau orang nang bancir, itu sunat dia menghimpunkan pada ketika rukuk dan sujud sebagian dengan sebagian. Jadi kalau bibinian, ini disunatkan ketika rukuk dan sujud nih di sini menempel, perut dengan paha menempel. Ini mungkin hikmatnya ibu-ibu tuh banyak nang perut ganal, nyaman mah ayo takan. Sunat. Nah, jadi tadi jelas. Nah, kemudian ada lagi catatan yang lain. Ada tambahan nang wajib dalam rukuk. Nah ini. Yang pertama tadi menunduk sampai telapak tangan sehingga sekira-kira dia meletakkan telapak tangan ke lututnya sampai. Itu satu yang wajib. Yang kedua, nang wajib ini yajibu alla yaqsida bil huwiyyi lirruku'i ghairahu. Wajib bahwa tidak bertujuan dengan turunnya seseorang untuk rukuk akan selainnya. Nah, wajib. Jadi wajib pada saat rukuk itu tujuan untuk rukuk ini tidak ada lain selain untuk rukuk. Kalau seseorang tujuan turunnya untuk untuk yang lain, maka kada sah. Ini seperti umpamanya dikira sidin, si imam ini sujud sajadah. Nah, setelah membaca ayat, pina panjang imam nih, Allahu Akbar. Padahal kan handap-handap jegen, Allahu Akbar. Handap jegen rukuk ngesujud itu handapnya, rupanya imam ini entah apa, beayun sedikit panjang. Lalu si makmum ketika itu ngelamun apakah dikira si makmum imam ini sujud sajadah. Turunlah makmum ini dengan niat untuk sujud sajadah. Ternyata di tengah perjalanan melihat imam rukuk, lalu langsung rukuk. Bisakah ini? Jawabannya kada bisa. Kenapa? Karena rukuk sidin yang tadi turunnya bukan untuk rukuk, tetapi untuk sujud sajadah. Nah, kada sah rukuknya ketika itu. Maka sidin ini wajib berbulik dulu agar kasat tujuan untuk turun ini memang hendak rukuk. Itu bisa juga terjadi umpamanya orang mengelamun ketika berdiri hendak sujud langsung. Ketika di tengah perjalanan turun nang ini baru sadar bahwa rukuk belum, langsunglah dia rukuk. Berarti turun sidin ke rukuk tadi untuk apa? Apakah untuk rukuk? Jawabannya kada. Sidin hendak sujud. Bisakah sahkah rukuknya nih? Jawabannya kada sah. Karena turunnya harus tujuannya memang rukuk. Wajib berbulik dulu. Nah, itu. Nah, kemudian yang ketiga yang wajib dalam rukuk itu tumakninah. Diam, jangan sampai kada sampai tamandak. Nah. Allahu Akbar. Sami Allah. Nah, sudah tamandak, ini kada sah. Nah, jadi syaratnya yang wajib dalam rukuk itu 3. Yang pertama apa tadi? Menunduk minimal, paling kurang seandainya dia meletakkan telapak tangannya di paha sampai, sudah satu minimal tuh. Cuma ini kalau kita sudah tahu, kalau sengaja rukuk dengan sekurang-kurangnya hukumnya makruh, tapi sah. Yang kedua, tidak ada tujuan lain ketika untuk rukuk itu ketika turun untuk rukuk memang tujuannya semata-mata hendak rukuk, kada boleh untuk nang lain. Yang ketiga,
wajib dalam rukuk itu tumak ninah. Nah, selesai sudah. Nah, sambungannya wasadisuha i'tidal. Yang keenam, rukun sembahyang yang keenam adalah i'tidal. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna 'ilma walhamdulillah ala kulli halin a'udzubika min hali ahli nar. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Sallallahu ala sayyidina Muhammad wa alihi wasallam. Alhamdulillahirabbil alamin. Subhanallah wa bihamdihi, subhanakallah wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Taqabbalallahu minna.